Lantaran masih beroperasi melewati batas yang telah ditentukan, belasan wanita pemandu lagu di tempat hiburan malam Kota Makassar diamankan. Petugas juga amankan seorang warga yang berusaha kabur saat petugas datang ke lokasi tempat hiburan malam. Berusaha kabur saat petugas gabungan tiba di lokasi, pria ini tak berkutik karena kalah gesit dengan petugas. Tak bisa berkelit, ia pun harus pasrah diamankan petugas. Petugas juga berhasil mengamankan warga yang berusaha kabur ke atap untuk hindari razia. Dalam razia ini, petugas amankan puluhan wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu di salah satu ruangan. Mereka lantas didata dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Mereka diamankan karena melanggar batas jam operasional sesuai aturan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Tadi yang sempat kita amankan di sana cuma beberapa perempuan. Kita juga belum bisa memastikan dia sebagai apa di sana. Tapi yang paling utama adalah masalah protokol kesehatan. Tindakan yang diberikan Bang tadi? Kita belum bisa menentukan tindakan apa. Kita serahkan semua tindakannya ke proses hukum. Tentunya yang dikedepankan adalah Satpol PP. Razia protokol kesehatan akan terus dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Masyarakat juga diimbau mematuhi aturan protokol kesehatan dan batas waktu kegiatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Panglima TNI Hadi Cahyanto memimpin apel gelar kesiapan tenaga vaksinator dan tracer COVID-19 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Puluhan ribu prajurit dikerahkan untuk terjun ke masyarakat di Jawa dan Bali dalam upaya membantu pemerintah menekan angka penyebaran COVID-19. Panglima TNI Hadi Cahyanto memimpin apel gelar kesiapan tenaga vaksinator dan tracer COVID-19 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sebanyak 30.000 prajurit disiapkan di wilayah Jawa dan Bali. Sejauh ini TNI telah memiliki sebanyak 1.008 vaksinator terverifikasi yang nantinya akan meningkatkan jumlah dengan 10.000 vaksinator baru menggunakan Coolbox. Vaksinator TNI dilanjutkan dengan pelatihan yang diikuti seluruh anggota Babinsa, Babin Potbar, dan Babin Potdirga seluruh jajaran Jawa dan Bali yang ditempatkan di 23.000 desa. Vaksinator juga akan dikerahkan rangka melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Secara besar-besaran, tentunya mereka juga sudah melakukan pelatihan dan dari 10.000 vaksinator TNI akan diperuntukkan ke Kementerian Kesehatan sehingga pelaksanaannya akan mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita harus memiliki intel yang kuat untuk tahu di mana musuhnya, kemudian kita isolasi. Strategi kedua, untuk daerah-daerah yang banyak musuhnya, harus kita bunuh musuhnya. Kalau TNI bunuh dulu dengan senjata, napan, dan pistol, sekarang teman-teman TNI bekerja sama kedokteran membunuhnya dengan suntikan. Jadi kita harus melakukan program vaksinasi untuk bisa membunuh musuh-musuh di daerah-daerah yang memang banyak musuhnya sudah berkeliaran. Sejumlah tenaga kesehatan di Bengkulu berunjuk rasa menuntut pencairan uang insentif. Mereka mengaku uang insentif tenaga kesehatan khusus COVID-19 belum dibayarkan sejak Juni 2020 lalu. Dan kita juga tidak ada kepentingan politik satupun di rumah sakit Yunus ini. Jasa remunerasi sudah 3 bulan tidak dibayar. Puluhan tenaga kesehatan dari perawat dan bidan yang bertugas di ruang isolasi COVID-19 RSUD M Yunus Bengkulu berunjuk rasa di halaman rumah sakit. Mereka menuntut pencairan uang insentif khusus COVID-19 yang hingga kini belum mereka terima. Selain itu, tenaga kesehatan dan pegawai juga meminta kejelasan pencairan uang remunerasi yang belum dibayarkan sejak bulan November.
Sesuai peraturan, setiap tenaga kesehatan di RSUD M Yunus Bengkulu seharusnya mendapat insentif sebesar 7,5 juta rupiah per shift atau 15 hari kerja. Untuk jasa remunerasi Rumah Sakit M Yunus ini bermacam-macam. Tergantung dari ruangan juga. Ya, jumlah pasien antara 2 juta sampai 4 juta. Per orang, Bang ya? Per orang. Ya. Jadi bukan hanya kami bidan perawat yang mendapatkan kalau memang ini keluar. Semua karyawan dan karyawati. Tanggapi unjuk rasa, Gubernur beralasan saat ini anggaran masih dalam tahap pergeseran dan menunggu persetujuan dari Mendagri. Yang tadi insentif nakes, sekarang tinggal menunggu pemindahan rekening, pergeseran rekening karena waktu dana itu masuk ke APBD, waktu itu APBD kita sudah disahkan. Nah mereka sepakat tadi dalam minggu ini pergeseran itu akan selesai, untuk sekda tadi dan tujuan DPR juga sudah konsultasi di Mendagri, mudah-mudahan akhir bulan ini akan baik. Kemudian yang ketiga uang lauk pauk. Nah uang lauk pauk ini semua bukan rumah sakit saja. Seluruh ASN di bawah jajaran Pemprov uang lauk pauk itu memang belum dibayarkan. Pemerintah Bengkulu berjanji uang remunerasi akan dicairkan dalam minggu ini dengan bersumber pada saldo RSUD dan uang pencairan BPJS Kesehatan. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Bukan kali pertama pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan COVID-19 tertunggak. Hal ini menjadi ironi mengingat para tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19 di tanah air. Inilah cara sejumlah tenaga kesehatan di instalasi pemulasaraan jenazah COVID-19 di RSUD Soekarjo Tasikmalaya dalam menyuarakan kegelisahan mereka. Mereka mengenakan APD bertuliskan curhatan terkait insentif yang menjadi hak mereka, tapi tak kunjung dibayarkan. Hal ini menjadi ironis, mengingat sejumlah tenaga kesehatan yang lain justru telah mendapatkan pembayaran hak. Nestapa tenaga kesehatan masih akan bertambah dengan adanya wacana pemangkasan anggaran insentif. Hal ini terlontar dalam rapat Presiden dengan jajaran menteri terkait penanganan COVID-19. Pemotongan anggaran terlontar karena anggaran di Kementerian Keuangan sudah melampaui batas maksimal yang disepakati bersama DPR. Keputusan pemangkasan insentif tertuang dalam SK Menteri dan nilai insentif berkurang sebesar 50% dari tahun 2020. Namun Kementerian Keuangan memastikan besaran insentif tenaga kesehatan pada tahun 2021 tak dipotong atau besarannya sama seperti diberikan pada tahun 2020. Saat ini belum ada perubahan kebijakan mengenai insentif nakes. Dengan demikian, insentif tetap sama diberlakukan di tahun pada tahun 2021 ini. Sama dengan diberikan di tahun 2020. Ini yang mungkin kami tegaskan untuk menjawab kemudian tulisan, kemudian pertanyaan dari para media dan juga kepada publik. Di sisi lain, anggaran kesehatan di tahun 2021 akan ditambah lebih tinggi dari perkiraan awal. Anggaran kesehatan 2021 yang semula diperkirakan lebih dari 150 triliun, ditambah menjadi 254 triliun rupiah. Penambahan anggaran dialokasikan untuk pengadaan vaksin dan penanganan COVID-19 di tahun 2021. Tapi yang terpenting saat ini adalah jaminan terpenuhinya hak para tenaga kesehatan. Mengingat mereka adalah garda terdepan penanganan COVID-19 di tanah air, yang setiap saat bergulat dengan risiko terpapar dan tertular COVID-19. Sudah semestinya hak mereka dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan gas belerang muncul dari dasar telaga Ngebel di lereng Gunung Wilis, Ponorogo, Jawa Timur. Ribuan ton ikan mati akibat keracunan belerang. Petambak ini mengambil satu persatu ikan yang mati akibat ledakan gas di Telaga Ngebel, Ponorogo. Ribuan ikan mati setelah keracunan akibat ledakan gas belerang dari dasar telaga. Belasan pemilik keramba ikan merugi karena rencana panen Maret mendatang gagal. Dari satu keramba ikan, biasanya mereka bisa meraup untung 15 hingga 17 juta rupiah. Dampaknya ke banyak ikan yang mati kayak gitu. Itu sekitaran 15 ada.
15 juta. Per kotak itu ya? Ya. Tergantung beratnya, Mas. Dan banyak yang mati hari ini di peternak-peternak ini. Rata-rata banyak, Mas, hari ini. Ledakan gas belerang dari dasar telaga kerap terjadi saat musim hujan, ditandai dengan perubahan warna air telaga dan bau belerang di sekitar telaga. Fenomena alam ini menjadi kerugian rutin yang harus diterima petambak ikan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) menyambut baik PPKM Mikro yang merelaksasi jam buka pusat perbelanjaan hingga pukul 9 malam. Pengusaha retail bisa memanfaatkan peluang dengan inovasi produk dan strategi pemasaran yang baru melalui promosi dan kerjasama antara pengelola mal dengan tenan yang ada. Kalangan pelaku usaha retail yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo menyebut baik kebijakan PPKM Mikro yang merelaksasi jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hingga pukul 9 malam tanpa toleransi waktu. Sebelumnya, jam operasional mal dibatasi hanya sampai pukul 7 malam dengan toleransi hingga pukul 8 malam. Ketua Departemen UMKM Aprindo, Handito Juwono mengungkapkan, relaksasi PPKM harus dimanfaatkan oleh pengusaha retail yang ada di mal untuk bisa menjual lebih banyak produknya. Pengusaha retail juga harus melakukan inovasi produk dan strategi pemasaran yang baru dalam menghadapi pola konsumsi masyarakat yang baru. Handito memprediksi pelaku usaha retail baru bisa bangkit di semester 2 tahun 2021, asalkan jumlah penderita COVID-19 bisa ditekan dan strategis bisnis yang digunakan juga tepat. Kelonggaran buat pelaku usaha dan buat konsumen untuk melakukan aktivitas ekonomi. Tetapi juga sekaligus mengingatkan kita bahwa kita tetap harus waspada pada penyebaran pandemi corona. Dan buat pelaku usaha memang hal-hal demikian menjadi sesuatu yang harus dipikirkan sebagai sebuah kenormalan baru ya. Dan saya rasa memang buat pelaku usaha yang penting kemudian ada kepastian hukum, ada standarisasi. Selama semua daerah, semua pelaku usaha menjalankan kedisiplinan waktu, pada dasarnya konsumen juga bisa menyesuaikan. Jadi kita sambut baiklah. Handito menambahkan pengusaha mal ataupun retail harus tetap patuh pada protokol kesehatan guna memastikan penyebaran COVID di mal bisa ditekan. Dan pengunjung juga dihimbau tidak melanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Pemirsa, penggunaan galon sekali pakai menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menuding limbah galon sekali pakai bisa menambah beban sistem penanganan sampah di Indonesia. Namun tudingan ini dibantah Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia atau APSI. Mereka memastikan galon sekali pakai tergolong mudah didaur ulang dan dapat digunakan kembali. Perkembangan teknologi air minum dalam kemasan menghadirkan produk baru dalam bentuk galon sekali pakai. Air dalam kemasan galon sekali pakai dianggap lebih higienis. Sementara kemasan galon sekali pakai diklaim bebas bisphenol A atau BPA berbahaya, serta dapat didaur ulang. Namun kondisi ini dianggap sebagai potensi terjadinya ledakan sampah plastik akibat penggunaan galon sekali pakai dalam jumlah yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh pergeseran pola pikir masyarakat yang menggunakan galon sekali pakai tanpa memikirkan limbah galon tersebut. Adanya galon sekali pakai ini akan menambah timbulan sampah, menjadi masalah baru yang sampah-sampah sebelumnya belum bisa diselesaikan, ditambah dengan volume yang ditimbulkan oleh galon sekali pakai. Secara volume dia cukup besar, susah di packing, dan ketika dibuang akan jadi masalah baru bagi lingkungan. Namun tudingan ini dibantah oleh Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia atau APSI. Mereka memastikan galon sekali pakai tergolong mudah didaur ulang dan dapat digunakan kembali. Galon plastik sekali pakai juga sangat membantu ekonomi rakyat kecil, terutama mendukung pendapatan pemulung dan pengepul sampah. Menurut kami tidak menjadi masalah baru yang seperti yang diisukan oleh teman-teman LSM di luar, bahwa sampah galon sekali pakai ini akan menjadi masalah baru di lingkungan maupun nanti di TPA berserakan di mana-mana. Menurut saya ini tidak masuk logika gitu ya, karena galon itu beratnya 300 gram ya. Berarti untuk mendapatkan 1 kilogram hanya membutuhkan 3,3 botol, 3 galon ya. Jadi 3 galon
ditambah sepertiga galon. Jadi artinya tidak membutuhkan unit yang banyak untuk tercapainya skala volume yang bagus untuk teman-teman pengumpul di lapangan. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan aturan melalui Permen KLHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, di mana pemerintah meminta peran aktif produsen untuk mengurangi sampah dari produk yang mereka hasilkan. Tujuannya, target pengurangan 30% sampah dalam 10 tahun bisa tercapai. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Yudatri Prasetyo, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo dipastikan tidak ada gagal panen di kawasan food estate atau lumbang pangan baru di Kalimantan Tengah. Perkembangan pengelolaan food estate selengkapnya bisa Anda klik di www.sindonews.com. Pemirsa, polisi mengamankan 17 pekerja seks komersil yang membuka praktik di rumah kos. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di iNews ya.